lagi sama aku. Kali ini aku bakal bahas hal yang paling penting banget di seleksi administrasi beasiswa LPDP ya. Jadi masih berkaitan sama video-video aku di sebelumnya, oke? Nah, tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share juga, biar infonya lebih luas lagi sampai ke teman-teman kalian juga, oke? So, happy watching! Kita mulai aja ya. Jadi di sini aku bakal bahas salah satu berkas yang penting, yaitu esai. Nah, kebetulan waktu tahap 2 seleksi beasiswa LPDP kemarin di 2021 itu esainya cuma 1 ya. Jadi sebenarnya ada 2 tulisan yang kita submit, yaitu esai kontribusi dan juga personal statement. Udah itu aja. Jadi terkait kayak misalnya rencana studi dan proposal studi itu ternyata waktu itu nggak ada teman-teman. Tapi kita nggak tahu untuk 2022 ini. Jadi mungkin berdasarkan 2021 kalau nggak ada perubahan bakal sama ya. Tapi let's see nanti gimana ketentuannya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi aku bakal bahas poin-poin penting ya teman-teman. Poin-poin penting yang ada di esai yang harus kita cantumkan gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu persyaratannya. Jadi ketentuannya itu esai ini berkisar antara 1.500 sampai 2.000 kata gitu ya. Waktu itu aku nulis kalau nggak salah 1997 kata, jadi berdasarkan tahun lahir aku. Tapi sebenarnya nggak sengaja juga sih ya. Tapi itu terserah kalian. Jadi boleh misalnya minimal ya, standar minimalnya tadi 1.500, atau kalau misalkan mau dimaksimalkan 2000-an gitu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau aku sih, menurut aku nih, selama kita masih dikasih ini ya, jumlah kata yang lumayan banyak, dan juga kita bakal bisa mengembangkan ide juga di situ ya, menurut aku dimaksimalkan aja gitu ya, dimanfaatkan gitu. Karena kalau poin-poin pentingnya ini itu sangat berdampak, itu sebenarnya kita penjelasannya juga bisa lebar gitu ya guys ya gitu. Tapi depends on us ya. Kalau misalkan udah cukup nih, misal 1.500 udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Itu nggak bakal mengurangi poin juga gitu ya. Oke, kita langsung aja menuju ke poin-poin penting apa aja yang harus dicantumkan dalam esai tersebut gitu. Oke, kita mulai aja dari poin yang pertama. Nah, aku bakal tulisin juga nanti di sini ya. Jadi yang pertama itu, deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar dan solusi penyelesaian yang ditawarkan gitu ya guys. Oh ya, sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu dulu kalau misalkan esai ini itu harusnya berkaitan sama masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dari diri kita sendiri. Jadi ibaratnya bahasa Inggris itu past, present, and future ya gitu. Jadi saling berkaitan satu sama lain gitu. Nah, yang pas ini maksudnya adalah terkait sama masa lalu ya, atau pengalaman yang udah kita lakukan baik di dunia kampus ataupun juga saat kita bekerja ya. Jadi yang sudah bekerja itu juga bisa, dan itu berarti nyambung sama masa yang sekarang. Misalnya kalian udah bekerja nih, berarti kaitkan juga sama masa yang sekarang yang kalian lakukan sekarang gitu ya gitu. Terus untuk yang future-nya, masa depan, berarti berkaitan sama mimpi kalian, termasuk sama ide-ide dan kontribusi yang bakal kalian berikan ke Indonesia gitu. Jadi di sini tadi poin pertama adalah deskripsikan masalah yang urgent. Kalian boleh angkat masalah apapun di Indonesia ya, tapi usahakan berkaitan sama ini disiplin ilmu kalian. Kayak misalnya nih, misal aku pendidikan bahasa Inggris ya,
aku bisa mengangkat kualitas bahasa Inggris para siswa di Indonesia itu seperti apa. Yang tentunya masih ini ya guys, masih butuh peningkatan, masih butuh improvement gitu. Jadi itu bisa dijadikan ini permasalahan gitu. Nah, berarti balik lagi ke kalian, sesuaikan aja sama disiplin ilmu kalian gitu. Oke. Poin yang kedua, di sini deskripsikan pentingnya ilmu yang akan kalian ambil dan bagaimana ilmu ini bisa berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi gitu. Jadi kita tuh kayak lagi bikin ya memang esai gitu ya guys. Ibaratnya tadi ya poin pertama itu kayak latar belakangnya dulu nih, kita ngasih problem dulu, kemudian menuju ke poin yang kedua ini itu kita disuruh ngasih penyelesaian dan dikaitkan juga sama ilmu yang bakal kita ambil di S2 nanti. Kira-kira apakah perkuliahan kita nanti bakal bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini atau tidak gitu. Nah, di sini jadi poin penting banget karena nanti waktu diwawancara itu bakal digali lagi sama interviewer gitu ya guys ya. Kayak misalnya tujuan kamu S2 itu bagaimana itu, jadi sangat berkaitan sama esai ini juga gitu. Oke, itu yang kedua. Oke, poin selanjutnya di sini yaitu deskripsikan mimpi kita di masa depan untuk Indonesia. Kira-kira nih kita tuh pengen Indonesia di masa depan itu seperti apa gitu ya. Tapi satu hal di sini juga jangan lupa untuk tetap sinkron sama apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi harus sinkron juga karena ini bakal nyambung ke poin selanjutnya gitu guys ya. Jadi kita nggak cuma ngomongin mimpi yang pengen Indonesia tuh mencapai suatu hal ya dari apa yang kita bayangkan gitu ya. Tapi nggak cuma sekedar hanya mimpi aja, karena di poin selanjutnya nih, di poin selanjutnya di sini kita disuruh mendeskripsikan peran apa yang bakal kita lakukan gitu. Jadi selain bermimpi ya, kita juga harus dituntut untuk ini ya, ngasih sumbangsih kontribusi tadi. Kira-kira nih kita pengen Indonesia tuh seperti ini. Nah, kira-kira peran apa yang bakal kita lakukan buat mewujudkan si mimpi ini gitu ya guys gitu. Jadi lebih terlihat konkret ya, nggak hanya sebatas keinginan saja gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah deskripsikan cara kamu mewujudkan mimpi tersebut gitu ya. Jadi ya ini balik lagi ke studi juga bisa tadi ya. Atau misalkan kalau mimpinya ini tidak berkaitan sama pendidikan, misalnya kalian mau bikin suatu organisasi atau suatu NGO ya, itu juga bisa kalian cantumkan kira-kira langkah-langkah apa sih yang kalian mau lakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut gitu ya gitu. Jadi Indonesia tuh mengajak kita untuk bermimpi ya guys ya, tapi nggak hanya sebatas mimpi, tapi bagaimana mewujudkannya itu juga gitu. Nah, garis besar benang merahnya di sini adalah tadi teman-teman ya. Jadi kita harus mengkaitkan semua poin tersebut itu dengan diri kita sendiri. Jangan kayak secara general, secara umum gitu ya. Apalagi sampai tidak melibatkan diri kita. Nah, itu jangan teman-teman ya. Jadi poin-poin ini tuh sebenarnya kayak merepresentasikan bagaimana sih diri kita ini itu bisa berkontribusi ke Indonesia gitu. Jadi tadi seperti yang aku udah sampaikan, kalau misalkan setiap poinnya ini kalau bisa kita kaitkan sama past, present, dan future-nya ya. Jadi masa yang sudah lampau, apa yang sudah kita lakukan, bisa saja kalian nyantumin kegiatan di S1 kalian ya. Misalnya ada pengalaman apa gitu yang berkaitan sama mimpi ini gitu ya, atau masalah yang kalian angkat, itu bisa. Terus untuk present atau masa sekarangnya itu kalian kaitkan dengan misalnya pekerjaan ya, atau apapun yang kalian lakukan di masa sekarang itu bisa. Atau selanjutnya yang future tadi itu berarti masa yang akan datang. Nah, ini berkaitan sama planning kita ya.
bisa berkaitan dengan profesi yang kita jalankan, yang bakal kita jalankan ya. Misalnya jadi dosen atau praktisi, saintis dan lain-lain. Itu terserah kita sebenarnya, tapi kalau bisa dikaitkan juga ke tadi teman-teman ya. Jadi antara poin 1 sampai 5 itu saling berkaitan gitu. Dan pastikan ilmu yang bakal kita tempuh nantinya itu bermanfaat juga buat Indonesia, buat kemajuan Indonesia gitu. Oke guys, mungkin itu aja dari video ini ya berkaitan sama esai tadi. Semoga kalian bisa mempraktekannya ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, kalian bisa tulis di di kolom komentar. Nanti kalau misalkan memungkinkan, aku bisa bikinkan video baru atau aku bisa bantu jawab di kolom chat ya gitu. Oke, aku doain buat kalian yang masih berjuang di beasiswa LPDP ini atau mungkin di beasiswa yang lain, semoga dimudahkan langkahnya ya, dan juga bisa lolos nantinya. Dan selamat berjuang ya. I think that's all for my video. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.